Polisi sudah menetapkan Firza Hussein sebagai tersangka dalam kasus percakapan via aplikasi WhatsApp berkonten pornografi. Dan kontroversi atas kasus ini terus mencuat. Pasalnya Rizik Syihab yang namanya ikut terseret karena diduga terlibat dalam percakapan ini belum bersedia hadir pada pemeriksaan polisi. Untuk membahas hal ini sudah hadir di studio Kompas Petang Effendi Saragih, ahli hukum pidana Universitas Trisakti, serta melalui sambungan telepon telah bergabung kuasa hukum Firza Hussein, Dahlia Zain. Selamat sore, Bu Dahlia. Selamat sore, Bu Dahlia. Kami mencoba untuk menghubungi kuasa hukum atau penasihat hukum Firza Hussein, Dahlia Zain, terkait dengan status tersangka yang disematkan kepada Firza Hussein setelah diperiksa selama 11 jam oleh pihak kepolisian malam tadi. Bu Dahlia sudah bergabung bersama kami? Baik, kita akan mencoba terus menghubungi pengacara Firza Hussein, Dahlia Zain, tapi kita berbincang dengan Pak Effendi Saragih, ahli hukum pidana Universitas Trisakti. Pak Effendi, Anda ahli yang juga dipanggil oleh polisi untuk menangani kasus ini ya, diminta keterangan. Oke, dari beberapa informasi atau juga keterangan dari ahli dinyatakan oleh Inafis Mabes Polri bahwa foto yang ada dalam percakapan itu asli, percakapan antara orang Firza Hussein dan diduga Rizik Syihab juga asli, meskipun Firza masih membantah. Menurut Anda, Pak Effendi, ketika Firza sudah dijadikan tersangka, apakah orang yang menjadi lawan bicara dalam percakapan aplikasi WhatsApp itu juga bisa dijadikan tersangka atau bagaimana sebenarnya statusnya berdasarkan undang-undang? Ya, jadi begini, karena memang ada chat itu kan dua arah ya, dan di situ memang pembicaraan secara menggunakan kalimat-kalimat, kata-kata ya. Lalu dari situ juga bisa kita lihat apa saja yang disampaikan kata-kata melalui chat itu. Dan kalaupun kata-katanya sudah menjurus ke porno, ya, pornografi sifatnya, ya itu pun tetap harus bisa diminta pertanggungjawabannya. Bisa dimintain pertanggungjawabannya? Tetap bisa diminta pertanggungjawabannya. Oke, tadi kalau kita melihat dari percakapan yang sudah beredar, Anda melihat apakah ada permintaan, kemudian ada menyanggupi permintaan itu hingga akhirnya muncul konten pornografi atau diduga pornografi itu? Ya, sebagaimana sudah kita tahu juga semua, memang di dalam komunikasi chatting itu ada kata-kata untuk meminta pihak yang lain yang kita duga tadi, FH tadi, untuk membuat suatu mengambil gambar dalam keadaan posisi tertentu. Ya, di situ ada di dalam chatting itu. Dan di dalam kata-kata chatting itu pun terlihat kok ada bahasa-bahasa ya yang menjurus ke pornografi. Sebagaimana sudah dinyatakan juga oleh ahli sosiologi ya dalam pemeriksaan bahwa dengan kata-kata yang seperti itu dianggap sudah dianggap menjurus ke pornografi. Ya, seperti itu saya pikir. Sudah menjurus ke arah pornografi menurut Pak Effendi. Dari ditetapkannya Firza sebagai tersangka dalam kasus dugaan pornografi, ada pasal yang ditetapkan oleh pihak kepolisian, penyidik dalam hal ini. Ada pasal berlapis dalam undang-undang pornografi. Anda melihat ini sudah sesuai dengan klausul-klausul yang ada dalam undang-undang pornografi itu? Ya, soal sesuai, ya sesuai dengan apa yang kronologisnya gitu ya. Sesuai kronologis yang ditampilkan, yang dihasilkan oleh para penyidik di situ, ya saya pikir sudah sesuai. Sudah sesuai sekali ya, sesuai dengan pasal 4, pasal 6 gitu ya. Undang-undang pornografi. Dengan ancaman pidananya yang berat ya Pak, serius ini? Sangat serius memang, apalagi sampai 12 tahun ya, itu nggak main-main saya pikir. 12 tahun, baik. Ancamannya. Kita sudah bergabung melalui sambungan telepon Pak Aziz Yanuar, kuasa hukum dari Firza Hussein. Pak Aziz, selamat sore. Sore. Pak Aziz, bagaimana Anda sebagai penasihat hukum melihat status tersangka yang akan disematkan kepada Firza Hussein? Ya, sebelumnya bukan akan disematkan, tapi sudah disematkan ya. Saya koreksi dulu itu yang pertama. Karena sudah resmi, gitu kan, status tersangkanya seperti itu. Jadi tanggapan kita dari kuasa hukum ya, tentu kita menyesalkan terlalu prematur untuk menetapkan hal ini ya, karena beberapa hal yang kita sampaikan di BAP itu, padahal seharusnya lakukan dulu dan diperiksa dulu oleh penyidik. Antara lain kita meminta pengunduh, penyebar dan yang diduga melakukan rekayasa atas beberapa gambar dan atau foto serta chat-chat yang diduga melanggar unsur-unsur sebagaimana diatur di ketentuan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2008 dan
undang-undang ITE itu diproses dulu, seperti itu, ditangkap, diperiksa dulu seperti itu. Karena kan itu yang sumbernya seperti itu. Sedangkan di sini, kalau boleh saya katakan, Ibu Firza dan pihak-pihak lain, termasuk KMA dan lain-lainnya hanya sebagai korban ya dari ulah oknum Jadi tersebut lah. garis besar dari apa yang Anda sampaikan adalah terlalu prematur, harusnya dicari mereka yang atau pihak-pihak yang menyebarkan ya, Pak Aziz ya? Iya. Oke, Iya. Pak Effendi, apa yang bisa Anda tanggapi soal ini? Penyebarnya dulu, dan bahkan tadi disebutkan oleh Pak Aziz, Firza, kemudian KMA, dan orang-orang yang terlibat dalam percakapan ini adalah korban. Apa yang bisa Ya, Anda kalau kita menfokuskan diri terhadap undang-undang pornografi, ya, undang-undang pornografi, itu kita lihat melihat faktanya bahwa ada fakta itu, ada gambar itu, ada kata-kata itu melalui chatting itu, ya, yang terbuka kepada umum. Jadi faktanya itu sebenarnya, jadi bukan soal yang mengupload itu siapa, gitu loh. Jadi kalau kita mau bicara soal pornografinya, Ya. tapi yang dilarang kan membuat, ya, membuat gambar-gambar, foto-foto apa yang berbau pornografi, membuat apa namanya kata tulisan-tulisan atau kata-kata, ya, itu persoalannya, bukan soal diumumkan atau enggak, gitu, bukan itu persoalannya. Jadi beda konteksnya kalau Yang untuk membuat artinya adalah orang-orang yang ada dalam percakapan itu. Oh iya, tentu. Dari situ kelihatan memang begitu. Pembicaraan itulah, dari pembicaraan itulah kelihatan siapa yang membuat untuk gambarnya, siapa yang meminta, dan apa yang mereka bicarakan, gitu loh. Jadi kita tidak pergi ke soal siapa yang mengupload lebih dahulu, gitu ya. Pak Aziz, sudah jelas menurut Pak Effendi, orang-orang siapa yang membuat konten-konten ini? Ya, tapi Sudah begini, sangat jelas. jadi begini, itu kan pembuktiannya kan masih diproses di pihak kepolisian. Nah, kita kan menuntut untuk diperiksa si pengunggah atau penyebarnya terlebih dahulu agar kita bisa menyeluruh dalam menyelidik dan menyidikkan seperti itu. Jadi apa motifnya, lalu bagaimana dia mengambil, kesaksian dia seperti apa, apakah betul dia mengambil dari sumber yang dibuat oleh dalam ini Bu Firza ya, atau memang dia merekayasa, kan seperti itu. Bukan berarti langsung ketika ada dan perlu diingat sumber untuk mengambil itu kan itu patut diduga adalah handphone yang sejak tanggal 2 itu tidak berada di tangannya Bu Firza. Baik. Seperti itu. Tapi handphone itu apakah diakui memang milik Bu Firza dalam pemeriksaan? Handphonenya betul diakui, tapi dalam pemeriksaan seluruh keterangan di BAP boleh dicek ya, seperti itu yang kebetulan sedang kita lakukan ini, itu beliau tidak mengakui semua isi itu dan kaget atas beredarnya chat-chat yang bahasanya sangat vulgar dan tidak pantas dan tidak pernah diketahui oleh yang bersangkutan itu jadi masalah. Dan Ketika tidak mengakui, apakah ada bahan-bahan atau berkas-berkas dokumen tertentu, bukti-bukti sebagai sanggahan yang disampaikan oleh Firza dan juga penasihat hukum? Betul, dan saya di sini juga tadi sudah menegaskan di BAP tambahan bahwa kita akan mengajukan saksi yang meringankan pihak kita, seperti itu. Yang kita akan mengajukan saksi di pihak kepolisian karena pihak kepolisian menawarkan tadi. Dan itu kan menandakan bahwa proses masih berjalan seperti itu. Jadi sangat terlalu prematur kalau misalnya dikatakan, oh sudah ini jadi tersangka lalu kena undang-undang pornografi dengan ancaman sekian-sekian. Padahal mengunduhnya, penyebarnya seperti itu. Dan tadi yang saya katakan, sumber dari handphone itu kan handphonenya dia. Dia tidak mengakui isinya itu dia di situ. Baik, tidak mengakui masih prematur, Pak Effendi? Ya, boleh saja ya kalau tidak mengakui itu hak ya semuanya. Dan memang apalagi kalau bisa dibuktikan bahwa itu bukan fotonya dan bukan dari hasil lapasnya mereka, boleh-boleh saja. Kalau dibilang prematur juga, tapi seperti sudah saya katakan tadi, karena ini masalah pornografi. Pornografi itu bukan soal apakah itu harus diupload dulu baru jadi pidana atau enggak, bukan. Pokoknya yang membuat aja atau menjadi model. Yang membuat atau menjadi model? Menjadi model atau mempertontonkan gitu ya. Jadi mentransmisikan, artinya mentransmisikan kan tidak berarti harus melalui apa-apa dan tidak harus banyak. Mentransmisikan dalam artian seperti apa? Mengirimkan aja kepada seseorang ya melalui alat elektronik, itu sudah termasuk yang dilarang di dalam undang-undang pornografi itu. Kerap disebutkan oleh pihak kepolisian bahwa kasus ini mirip dengan kasus musisi Ariel pada saat itu.
Benarkah itu sangat mirip, kemiripan seperti apa, Pak Effendi? Ya, kalau kita bilang mirip ya lain-lain ya masalahnya ya. Berbeda saya pikir karena apa ya? Karena terungkapnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh musisi dulu ya, yang pernah dulu terjadi adalah karena ulah dari orang yang mencoba mengupload itu. Tapi nyatanya memang mereka melakukan itu. Itu faktanya. Ada Faktanya faktanya. ada Oke. bahwa mereka membuat perbuatan yang dilarang oleh undang-undang itu. Dan itu Jadi juga terlihat dalam kasus ini makanya, ya? ya sama, makanya jadi dalam hal ini ya tersangka yang diduga ini tadi ya bisa dipersangkakan. Begitu. Pak Aziz, apa yang diharapkan Anda penasihat hukum dan juga Bu Firza, klien Anda, karena kasus ini juga melibatkan nama-nama lainnya, agar bisa membuka kasus ini secara terang benderang, Anda menyatakan bahwa masih belum mengakui ini adalah rekayasa, ini adalah fitnah. Ya, jadi gini, tadi seperti saya katakan, ketika tadi upaya penyebaran, pengunggahan, tadi kan memang dalam undang-undang pornografi itu diatur siapa yang memproduksi terlibat sebagai model, itu kita sepakat. Namun perlu diingat di sini, yang bersangkutan itu menyatakan tidak pernah mengambil, menerima, mengirim, mengambil pose gambar, diambil pose gambar yang melanggar undang-undang negara Republik Indonesia yang diatur di undang-undang tersebut, yang apapun undang-undang tersebut dan norma agama dan kesusilaan gitu. Jadi itu yang Baik, konsisten tapi dari ahli awal. dari Inafis Polri mengatakan ini ahli, percakapan itu asli, percakapan itu juga asli. Ada orang yang diajak bercakap-cakap juga dengan diduga Firza Hussein pada saat percakapan itu. Apakah Anda juga berharap pihak-pihak ini juga akan diminta keterangan oleh polisian? Jadi gini, harap dipisahkan antara percakapan dengan yang tadi saya bilang konten pornografis. Karena kalau dia bercakap-cakap dengan pihak lain siapapun itu ya, itu di mana unsur pornografinya? Di mana unsur pelanggaran undang-undangnya? Justru yang mengunggah itu kan masuk ini kan mengambil tanpa hak pembicaraan orang, betul nggak? Nah, itu kenapa disangkut-sangkutkan ke pornografi? Saya juga bingung. Sedangkan secara faktual di BAP itu tidak ada pemeriksaan tentang suara percakapan itu gitu. Karena kan pihak polisian juga sadar bahwa tidak ada pemeriksaan tidak ada hubungannya itu untuk kasus pornografi itu yang dimaksud. Tapi ada 2 alat bukti yang sudah dimiliki oleh pihak kepolisian untuk menetapkan status ini kepada klien Anda. Iya, sah-sah aja, karena kan pihak kepolisian tugasnya memang seperti itu, dan begitu juga hak dari kita untuk mengeklaim dan mengukur dengan pendapat kita dan membuktikan ya, itu yang paling penting. Makanya Pak kita Aziz, senang dapat Pak Aziz, pemeriksaan Firza Hussein sudah selesai hari ini? Belum, masih ada beberapa yang mesti diselesaikan. Anda sempat bertemu dengan Bu Firza? Kan memang saya mendampingi seperti itu. Bagaimana kondisi Bu Firza saat ini? Ya, alhamdulillah kondisinya kebetulan kurang bagus, kita lagi sakit. Kami juga mendapat informasi bahwa Anda sebagai penasihat hukum dan juga tim dari penasihat hukum Firza Hussein akan melakukan penangguhan penahanan atau pra-peradilan maksud saya. Benar demikian? Itu masih kita pertimbangkan. Jadi itu pertimbangan ya, bukan rencana ya. Itu hanya pertimbangan jika nanti memang diperlukan. Dan itu menurut saya normal ya dalam hukum acara. Termasuk juga penangguhan penahanan nantinya? Ya, insya Allah. Dan kita harap sih enggak lah. Kita harap nanti pihak kepolisian mengerti bahwa klien kita sejauh ini kooperatif dan tidak menghambat serta menghalangi jalan pemeriksaan. Akan kooperatif ya, baik. Terima kasih Pak Aziz Yanuar telah bergabung. Saya ke Pak Effendi Saragih. Pak Effendi, ada pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus ini selain Firza Hussein. Ada orang yang diajak bercakap-cakap, kita sebut diduga adalah Rizik Syihab. Tapi saat ini masih belum bisa dimintai keterangannya oleh pihak kepolisian untuk menjadikan kasus ini terang benderang. Bagaimana Anda melihat, karena sudah jelas melalui pengacaranya, Rizik Syihab menolak hadir dalam pemeriksaan. Jadi kalau dengan bicara fakta ya, fakta-fakta sudah ada seperti melalui chatting itu, sudah jelas ada kata-katanya di situ, kata-kata itu sudah termasuk menjurus ke yang bersifat pornografi juga, dan ya mungkin nggak usah disebut toh, tapi seperti itulah sudah tahu. Ya, seperti yang beredar juga di sudah beredar semua, dan dengan tulisan begitu pun sebenarnya kan sudah termasuk melakukan tindakan pornografi. Gitu. Dan itu berdua sudah dinyatakan benar oleh dari ahli dari kepolisian Inafis tadi bahwa itu adalah asli semuanya.
Kalau sudah asli semuanya, lalu ada bahasa yang bersifat pornografi, lalu ada gambar yang bersifat pornografi, Ya. mau kita bilang apa lagi itu kalau bukan itu sudah memenuhi tindak pidana pornografi. Oke, Gitu loh. dengan tindakan yang diambil oleh Rizik Sihab bahwa tidak akan hadir dalam pemeriksaan pihak iya, kepolisian, itu adakah soal- konsekuensi hukumnya? Oh itu soal hak ya, soal hak semua. Tentu semua ada konsekuensinya. Ya. Seperti tadi dikatakan tadi oleh Pak Ajis tadi ya, kalau dia kooperatif karena dia memberikan apa namanya tidak mempersulit, ya tentu tidak akan ada menggunakan poinnya tidak akan menggunakan hak subjektifnya untuk melakukan Oke. penahanan. Nah sebaliknya nanti kalau memang dia mempersulit semua pemeriksaan, kemungkinan ya bisa digunakan hak itu gitu ya dengan alasan mempersulit pemeriksaan. Mempersulit pemeriksaan. Ya itu konsekuensi juga. Konsekuensi hukum Iya, karena sudah tadi dijelaskan berkali-kali oleh pengacara Iya, Rizik Sihab menyatakan tidak akan hadir dalam Ya pemeriksaan itu hak, kepolisian. itu hak. Tapi semuanya ada konsekuensinya tentu aja. Ada konsekuensinya. Kita akan Iya. tunggu nanti bagaimana jalannya pemeriksaan, berlangsungnya atau bergulirnya penyidikan terhadap kasus ini. Iya, Terima baik. kasih Pak